Ini anggap saja sudah siapkan ya. Ya Pak. Up ke pasien. Ini bersihkan. Selamat pagi, good morning or good afternoon. My name is Fahrul. Nama saya Fahrul. Saya saat ini merawat ibu ya, mulai dari shift pagi di jam 7 starting from 7 AM ya to 2 PM ya. I will do the NG-tube installation ya, to give you some nutrition. From the NG-tube ya. Mohon kerjasamanya ibu gitu ya. Nanti mungkin kita identifikasi dulu namanya ibu A ya. Nomor registernya ditanyakan, usianya berapa gitu ya, cek lagi ya, dan kita hand hygiene ya. Kemudian tadi udah sedia ya. Kemudian kita pasangkan pengalas dulu ya. Siapkan dulu. Kalau kita pakai handscreen ya, handscreennya bersih. Handscreennya bersih, kita pasang. Handscreennya, kemudian kita taruh pengalasnya ya, laken of stick laken. Kita miringkan ya, boleh. Satu angkat, permisi ya Bu. Oke. Bu, nanti kita pasang selang makan ya, supaya bisa makan. Oke, sebelumnya mungkin cek dulu untuk cek penelanan, fungsi menelan ya. Oke, Bu, tolong menelan ya. Gitu. Kalau umumnya kita bikin untuk menelan ya. Respon menelan ini kebetulan ibunya tidak bisa menelan gitu ya. Kemudian sebelum memastikan, you can see, give some light ya, lighten from the pen light ya. You can see, is there any edema or obstruction in the nose ya, between both ya, from the nose, and then you can see to the palatumnya gitu, is there any fracture or no ya. Oke, mungkin kalau ada obstruksi di salah satu between nose-nya ya, kita bisa di tempat yang lain ya. Oke, untuk memastikan kalau sudah nggak ada, baru kita ukur ya. Oke, sebelumnya kita siapin untuk apa? Labeling ya, tanda batas ya, sebagai batas masuknya NG-tube, masuk ke stick tube-nya ya. Oke. Kita siapkan, prepare untuk batas sama untuk fiksasi ya. Sebelum dipasang kita melakukan pengukuran ya, the length of the
kit tube from the tragus ya. Dari sini tragus to the nose, the first type, and then from the nose to the Siphoideus ya. Ini ya. Namanya Siphoideus. Karena ini kan bukan manusia beneran ya. Ya. Oke, proses Siphoideus ya. Ini tahap pertama, maksudnya langkah pertama ya. Ada yang tahapan yang lain from the dahinya sampai prosesus. Ini ada acara yang lain. Kemudian kita tandai ini. Ya, ini kurang lebih 45 cm. Kita tandain. Ini adalah batas masuknya encryptednya segini ya. Oke. Nah, ketika pasien tidak sadar maupun sadar ya bisa buka mulut. Kalau pasiennya kooperatif enak ya suruh nanti cek untuk buka mulut ya. Kalau misalnya pasiennya nggak sadar berarti kita bisa pakai tang spatel ya. Sadar maupun tidak sadar tetap pakai tang spatel, tapi kalau pasiennya sadar kan lebih enak ya komunikasinya. Kemudian jangan lupa dibubuhkan apa? Gel. Ya. Nanti diratakan. Karena ini prinsipnya bersih ya. Clean, not sterile ya. And then misalnya nih tangan dominannya mana ya? Ya. Kita bisa pakai pasang menggunakan tangan yang dominan ya, supaya cupnya nggak kemana-mana, kita gulung ya sesuai dengan kebutuhan ya. Pertama-tama kita ngomongkan ininya ya. Izin ya Bu, saya akan memasukkan selang ini melalui hidung Ibu ya. Sekian saja ya ini. Tarik nafas. Saya kemarin itu nggak pakai ini ya, ini nggak masuk nih. Kecil banget. Iya, ini nggak masuk ini. Hah? Nggak bisa, namanya juga naso ya. Buka mulut itu apa Pak? Hah? Mau lihat Untuk masuk melihat ke dada. kan di sini itu nanti akan masuk ya, kelihatan ya, Ya. kan saraf-saraf. Pakai yang hidungnya besar itu. Enggak, ada tuh pantum yang untuk engage tube di mana ya yang kemarin? Kemarin itu di Kepalanya aja ada. Tapi nggak bisa. nyangkut ya Pak. Kalau yang pakai NGT itu enak lah, langsung masuk. Pantas lo orang bisa keluar masukkan ular. Nggak ada ya. Ini nggak bisa mentok nih, coba lo pegang lah. Ini bersih kok. Nah, coba. Oh masuk. Ini mentok. Nanti nebusnya dari mulut gitu Pak. Ya, Iya. sampai ke sini, sampai ke eksofagus ya, sampai ke lambung. Nah kalau misalnya dicek dulu, dibuka, udah masuk. Masuk. Nah ini sebagai tanda ya. Ya. Kalau itu kita tutup supaya nggak masuk udara ya. Sudah. Nah kita cek ya kan tadi sebelumnya, kalau misalnya yang benar pasien tuh kita buka ini sambil nampak tuh ya apa namanya cupnya kan. Ya. Oke. Kemudian kita cek bahwa Jeffersonnya Suara. menggunakan apa? Stetoskop. Takut masuk paru-paru. Udah berhasil.
langsung Kak. Dengan Nanti Oh, di YouTube ya. sebutnya. Astagfirullah. Udah pakai ini aja lah. Ya. Kita bisa ngasih udara kurang lebih 30 cc. Ini lambungnya seumpama kita berikan lambungnya dia. Oh ini. Misalnya kita kasih udara. Nah seperti itu. Dia kalau di caster beneran bunyinya belep gitu ya. Seumpama kamu nggak yakin, mungkin temennya, misalnya si Mbak nih, pakai stetoskopnya nanti saya ngasih. Masukkan udara. Dia kalau benar ke lambungnya ya. Langsung Nah gitu. Terus kalau seumpama masih belum yakin, mungkin teman yang lain untuk memastikan. Nah ini adalah step 1-nya. Bisa another step ya. You can pour the water, some water to the glass, and then you can put in ya. Apa ya? Is there any bubble ya? Kalau ada bubble berarti ini masuk di Paru-paru. Kalau tidak ada bubble berarti masuk di lambung. Lambung. Normally when you can fix place ya in the caster, kemudian dia akan keluar cairan tuh, warnanya kuning gini. Warnanya kuning sesuai dengan warna cairan lambung. Kalau misalnya kamu mau mengambil cairan aspirasi ya untuk menentukan bahwa oh ini sifatnya acid or base ya, Tarik. sedikit, nah dia akan naik ya. Nah disinilah kita bisa menggunakan kertas lakmus itu ya, bagus. Asam basah. Ya, oke ya. Seumpama nih udah terpasang nih, kemudian kita mau masak, diresepkan 200 cc pada jam 12. Kamu sudah memberikan tadi jam 8, for example. Kamu mengecek apa? Residual. Ya, residual fluid caster. Dengan cara ini kita tarik sedikit. Nah, nanti dicek. Seumpama cairannya sisa 10 cc. 10 cc kalau misalnya normalnya itu udah apa namanya? Keras ya kita tariknya itu karena benar-benar memang absen, nggak ada cairan sama sekali. Kalau misalnya ada retensi ya kita tarik dulu, banyak tuh. Artinya lambungnya tidak bekerja dengan baik. Pak, apakah ini dimasukkan? Jangan dibuang aja. Nah ini ada dimasukkan. Oke, didekatkan ya, dimasukkan. Nah biasanya dokter akan meresepkan supaya dekompresi terbuka. Kita sambungkan pelabot infus yang bekas tuh kita buka, kita alirkan karena biasanya fungsi casternya tidak berfungsi dengan baik. Ya, observasi. Kita buang produknya, pasien dipuasakan tidak bisa menyerap fungsi ususnya dengan baik. Umumnya kalau misalnya fungsinya baik ya, ini kita close and keep, ya enggak? Ya. Seperti ini. Nah sebelum itu jangan lupa difiksasi ya. Ya. Tadi kelupaan ya. Sudah mencontohkan kemana-mana tapi belum difiksasi. Kita fiksasi besar ya, yang kecil. Soalnya hidungnya ini kecil. Benda mancung ya, dioperasi tuh, bunda. sekali keluar mepet ini selang pesek. Ya, ini ya. Itu adalah batasnya. Au. Nah,
nanti estetik aja lah ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena ini hidungnya kecil sekali ya. Kena airlessnya tadi. Oke, ini tadi nggak simetris ya. Nggak apa-apa Pak, dan kena airlessnya. Oh iya. Nggak Kena estetis. airlessnya. Oke. Bye extension. Oke. Nah, misalnya ini kan udah. Dah. eh, nanti Pak, bentuknya seperti apa untuk apa namanya, fiksasinya terserah ya. Operasi Ya, hidung. ada yang punya teknik, kadang di sini dikasih tali, nanti dikaitkan ke atas, jadi fiksasinya di sini. Ada yang seperti itu. Nanti tekniknya masing-masing. Terus ini supaya nggak kemana-mana dikasih. Nah, nanti sisanya taruh di pipi. Apa? Kalau di rumah sakit tuh cuma dilem di sini. Iya Pak. Nggak bisa aja tujuannya. Tergantung estetiknya mana gitu. Kalau ini kan enak ya, maksudnya Takut goyang, Mbak. iya. Tertarik. Kalau misalnya pasiennya oke sih nggak masalah. Kadang pasien yang gelisah itu kemana-mana kan lebih rapat ya. Takut ditarik. Ada yang di sini tuh dipasang benang ya, ditaruh di atas kayak belalai gitu. Nah, kalau ini kan ya kan kayak gini kan, biasanya orang-orang di rumah sakit cuman di pipinya aja. Nah, di pipi aja. Bagus. Ini pun masih bisa bernafas toh, biasanya rata-rata dikasih pakai oksigen kan pasiennya, atau pakai apa ETT. Jadi nih Pak, kalau mau kasih makan buka ya? Iya Neng. Kayak gitu sih. Sebelum Anda memberikan administered some nutrition ya, first of all you can tarik Cek ya, residu. tarik cairan sisa ya, residu. Kalau misalnya nggak ada, ya sudah, misalnya segini ya, sisanya itu buang. Oke, kemudian kita tarik dengan sekuat tenaga dengan prinsip gravitasi. Nah, misalnya ini cairannya 100 cc ya, atau nutrisinya 200 cc. Kita tuangkan, 50 cc, Iya. kita buka. Alir Jangan sampai udara masuk. Kalau mau selesai kita tekan, tuangkan lagi, pandai dengan alir sendiri. ngalir sendiri ya. Tidak butuh dorongan. Seperti ini. Oke. Pak, misalnya semi liquid ya, yang agak padat-padat tuh ya, misalnya putih telur ya, yang semi padat tuh, caranya dia bagaimana Pak? Kasih sedikit dorongan aja. Misalnya yang bubur saring, kasih sedikit dorongan. Sebenarnya nggak bisa ya, harusnya pakai alat yang mendorong kayak namanya itu feeding pump. Bentuknya saya kayak siring pump tapi bukan siring pump, feeding pump. Jadi rate-nya itu continue, kita tinggal bisa melihat, kita mengatur nih 10 cc dalam 1 jam seumpama gitu, dia akan ngatur Pelan sendiri. sendiri. Kayak siring pump itu namanya feeding pump. Jadi kamu udah Seperti itu. masuk kemana? Iya. Nah, umumnya pakai gaya gravitasi.
kecuali yang semi liquid tadi. Kalau kita tinggal nggak apa-apa nggak Pak? Apanya? Iya. Kasih makan ya nggak bisa. Harus kita menyelesaikan. Nah, ajarkan Keluarga keluarganya pasien. Kasih edukasi. Kasih KIE. Nah, residunya cek dulu. Kenapa kita harus cek? Takutnya Penuh. pasiennya penuh, cairan di dalam lambungnya penuh, nutrisinya belum terserap. Resikonya apa? Kembung, sakit Bukan perut. lambung, aspiration, tersedak. Obstruksi parsial or total airway kan Ya. akan risiko kematiannya Perempuan tinggi, tidak Bapak. bercerita. Seperti itu. Bagus juga sih warna. Oke, ada yang mau nyoba? Terima.